Maka dalam Islam keluarga harmonis itu adalah keluarga yang maknanya harus terpenuhi 3 syarat tadi itu, sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, kalau dirangkai dalam satu diartikan secara letterlek, dia penuh cinta, kasih sayang, kemudian penuh harapan dan penuh yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga itu minimal kita melewati empat poin ya, 4 poin yang harus dilewati agar kita ini langgeng, agar kita bahagia, agar kita mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang pertama, sikap menerima apa adanya. Kalau sudah kita redo dengan niatan kita dalam pernikahan tadi itu, apapun bentuknya kekurangan baik suami atau istri, itu akan kita kedepankan redo karena Allah itu sudah tidak bisa dibantah. Berarti kita bisa menerima. Mungkin istri kurang cantik, mungkin agak sedikit, kan tidak semua atau laki-laki itu pengen istrinya itu putih itu seperti layaknya mayat. Ya, bisa jadi atau Kalau Anfan bisa. ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara podcast Amanah. Alhamdulillah, kita sekarang telah bersama-sama dengan Ustadz Nurholis, seorang boleh dikatakan pemerhati keluarga sakinah. Oke guys, kali ini kita membahas tentang keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Intinya hubungan antara suami istri yang harmonis menurut ajaran dan syariat Islam. Oke guys, kita langsung saja masuk ke temanya. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, Ustadz Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum pembahasan mungkin saya akan memberikan sedikit pendahuluan mengenai bagaimana hubungan antara suami istri di dalam Islam. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang keharmonisan keluarga itu sangatlah penting di dalam kita menjalankan kehidupan, baik itu untuk tujuan dunia maupun untuk tujuan akhirat. Nah, terlebih lagi urusan akhirat. Jadi kita harus bergandengan tangan di dalam berkeluarga yang harmonis. Nah, di masyarakat sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan keluarga yang membuat kita jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja kita menjadi terbengkalai akibat hubungan keluarga yang tidak harmonis. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada podcast episode yang kedua ini kita kehadiran tamu spesial yang memang fokus beliau ini dari Yayasan Wakaf Amanatul Ummah, memang mengurusi masalah hubungan antar keluarga. Nah, oke, kita masuk ini start ke pembahasan yang akan kita bahas. Ustadz, ke pertanyaan yang pertama ini masih mengenai harmonis ya, hubungan harmonis antara rumah tangga menurut ajaran Islam. Nah, menurut Ustadz atau bagaimana pandangan Ustadz, Islam itu mengajarkan pentingnya kesabaran di dalam hubungan suami istri. Ya, bagaimana? Baik. Itu dulu kita bahas pertama. Baik, jazakallah atas kesempatan yang diberikan. Jadi perlu saya berikan sebagai pemula, sebagai muqaddimah bahwa menjaga
yang namanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah atau harmonis atau bahagia itu memang bukan perkara yang mudah ya. Karena itu tidak akan mungkin dalam keseharian kita itu tidak mengalami namanya ujian. Ujian kesabaran, ujian kesetiaan di dalam rumah tangga tentunya. Maka dalam Islam keluarga harmonis itu adalah keluarga yang maknanya harus terpenuhi 3 syarat tadi itu, sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, kalau dirangkai dalam satu diartikan secara letter-like, dia penuh cinta, kasih sayang, kemudian penuh harapan dan penuh yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu ada minimal kita agar keluarga kita tetap harmonis. Karena kalau makna harmonis, bahkan harmonisasi itu bahasanya sesuatu yang serasi. Maka di dalam ya harmonis itu serasi. Jadi makanya kalau dalam hal pernikahan kita upayakan mungkin minimal dari segi pendidikan itu harus hampir imbang. Jangan sampai ada yang kurang imbang, nanti jangan sampai salah satunya ada hal-hal yang menjadi suatu hal yang direndahkan antara satu yang lain. Umur juga seperti itu. Maka olehnya itu sebagai bagian daripada menunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Maka perlu saya sampaikan sebelum panjang lebar kita ngobrol dalam obrolan ini, yang supaya rumah tangga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah atau harmonis sampai Allah memanggil, itu kuncinya dalam berumah tangga. Kalau bahasa harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah itu ujung-ujungnya membawa keluarga kita itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dunia, tapi kita ini bukan yang sendiri, tapi kita membawa diri, keluarga, anak, istri masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kuncinya ya insya Allah ini saya menukil dari ustadz senior ya, dari kalau saya ya seringnya dengan Allahummayarham Ustadz Tri Asmoro itu, kalau kita pengen mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga itu minimal kita melewati 4 poin ya, 4 poin yang harus dilewati agar kita ini langgeng, agar kita bahagia, agar kita mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang pertama, sikap menerima apa adanya. Nah, ini terkadang sulit. Kita mau pengen mendapatkan menerima apa adanya, terkadang kita menolak ya. Menolak. Karena terkadang perjodohan itu orang tua yang memaksakan, bukan karena mungkin keduanya emang sudah sepakat, tapi karena mungkin satu hal dan lainnya, maka kita dijodohkan kepada orang yang padahal tadinya kita nggak ada rasa suka sama dia. Maka ada kata-kata tidak menerima atau tidak suka tadi itu akan teryang-yang dalam kehidupan sehari-hari, bahkan lebih lama. Kalau dia tidak menyadari melihat kelebihan daripada pasangan kita, maka kita akan sulit menerima. Padahal pembahasan ganteng, cantik itu tidak dibahas di dalam Al-Quran. Yang dibahas dalam Al-Quran adalah bagaimana Allah itu memandang ketakwaan seseorang. Tidak ada ganteng di situ. Tapi ada poinnya kan? Ya, misalnya memilih istri itu yang cantik. Ya, ada. Cantik itu satu hal yang penting juga dalam Islam. Tapi di dalamnya itu yang paling utama kalau kita mau niat menikah itu mencari agamanya, yang baik agamanya, atau bahasanya kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita redo dengan niatan kita dalam pernikahan tadi itu, apapun bentuknya kekurangan baik suami atau istri, itu akan kita kedepankan redo karena Allah itu sudah tidak bisa dibantah. Berarti kita bisa menerima. Mungkin istri kurang cantik, mungkin agak sedikit, kan tidak semua atau laki-laki itu pengen istrinya itu putih itu seperti layaknya mayat. Ya, bisa jadi, atau suami itu pengen istri yang gemuk, atau bahkan bisa jadi milih yang kurus. Kalau kurus itu, kalau seperti hari ini poso diterpa angin begini, jangan-jangan dia terbang karena kena angin. Jadi tidak memenuhi standar. Standarnya tadi itu redo karena Allah, kekurangan suami, kekurangan istri, maka lihatlah kelebihan. Mungkin istri kurang cantik, tapi pandai memasak. Ini penting. Istri cantik ternyata dia menyakitkan, cerewetnya luar biasa. Ini juga masalah, maka itu ujian. Maka tadi antum sebutkan ada namanya kesabaran di dalam rumah tangga, itu penting. Kesabaran dalam rumah tangga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh kan sekalian nanti supaya ada siapa tahu ada hal setelahnya ini, ada yang sharing mungkin ini, silahkan di komen di komentar-komentar di bawahnya. Yang kedua,
kita belajar untuk menikmati bersama keluarga. Jadi ada momen kita sibuk dalam urusan yang sibuk bagaimanapun, kita punya ada rencana lah agenda refreshing, rekreasi, sekali-kali apa camping, buka tenda di sana di Tiwaa ya sana. Di sana sekalian dengan apa namanya ada sharing di sana, memikirkan, membicarakan bagaimana anak kita, masa depan. Itu semuanya dibicarakan di suasana yang seperti itu, insya Allah pas. Tidak harus juga sering sekali tidak, tapi itu ada momen-momen kita membersamai istri dan anak-anak kita bawa jalan-jalan. Jangan kita monoton seperti layaknya Robert, tidak baik. Nanti akhirnya kebutuhan juga ya, itu kebutuhan. kan, refreshing. Karena di dalam hal itu kita bersama anak istri makan bareng. Di sana ada poin-poin pelajaran yang berharga. Mungkin anak makan dengan tangan kiri, tidak baca basmalah. Hal semua itu akan ada. Di situ ada pendidikan kepada anak-anak kita. Begitu juga mungkin mengambil makanan yang jauh atau terlalu besar, menyuapkan makanan di dalam mulut kita. Nah, itu suatu pelajaran yang berharga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita belajar menghargai karya atau apa yang dibuat istri. Jadi apa yang istri dihargai. Ya itu seringnya kita laki-laki terkadang kalau makanannya tidak enak, makanannya terlalu asin, itu kita melotot kita. Seakan-akan bahasa yang ada yang lebih nyaman. Itu tadi di toko itu kayaknya agak murah garamnya Dek ya, atau atau Umi ya. Dia sudah merasa bahwa hal itu dia akan merasakan. Tapi tidak apa-apa itu berbohong. Umpamanya tidak enak kita bilang enak. Ya tidak masalah, karena ini menjaga apa namanya hatinya jangan sampai kecewa. Dia nanti ada ambil pelajaran. Maka seorang istri yang baik, yang bijak itu, ketika suaminya suka agak asin, maka dipelajari. Oh, suamiku agak asin. Kemudian yang kedua, kesukaan suamiku tuh sayurnya apa toh? Ditulis kalau perlu. Maka istri ini harus riset ya, harus meneliti ya. Sangat ya apa penting. Kesukaan suami, apa sampai urusan ranjang pakaian yang disukai istri, apa sukai suami itu apa, parfum bedanya apa. Itu sangat penting di dalam rumah tangga. Malah justru jangan terbalik. Ketika ada arisan, ketika pesta, kita berpakaian yang rapi, beraroma yang wangi, bercantik-cantik. Ketika di dalam rumah pakai daster pun sudah bapanu, sudah kotor, bau ampek, bau segala macamnya. Ini yang akan terjadi, namanya ajang perselingkuhan itu. Karena di dalam rumah istri tidak tahu diri atau tidak menyadari bahwa suami itu akan kerasan ketika istri di rumah is the best. Hebat. Nah, itu jadi diberikan dihargai itu apa? Sering-sering disanjung istri, masakanmu enak sekali. Ini luar biasa ini. Pokoknya diberikan namanya door prize, diberikan sanjungan supaya istri itu lebih semangat ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, kalau ada masalah di dalam rumah tangga, jangan curhat di medsos. Nah, jangan sering langsung tiba-tiba ini kita status, ini buat status atau bahasanya curhat kepada orang-orang yang diajak curhat tadi itu pilih-pilih juga. Mungkin ustadz yang kiranya mampu untuk menyelesaikan masalah, bukan memihak. Ini justru tidak, curhatnya malah dibumbu-bumbui, dikasih panas sehingga malah terjadi satu hal, terjadi pertengkaran, bahkan nanti akan terjadi untuk bilang fatalnya ya perceraian gara-gara tadi itu curhat di medsos, curhat di pokoknya bentuk-bentuk yang status segala macam itu akan ternyata curhatnya kita justru kepada Allah, kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita gali bagaimana para pendahulu kita memberikan solusi hal itu. Tidak boleh kita langsung, kita ambil satu contoh ini di kisah terakhir. Kalau ada masalah seperti itu, ternyata contohnya Umar bin Khattab, dia ketika diomeli sama istrinya, dan ini ada orang yang istrinya juga cerewetnya luar biasa, dia dimarahi atau diomeli sama istrinya, dia pengen mengadukan kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab didekati, belum masuk ke rumahnya, ternyata Umar bin Khattab diomeli sama istrinya, diam saja, bahkan cuma senyum-senyum mengangguk saja ketika istrinya ngomel-ngomel. Akhirnya dia pulang. Ketika dalam satu pertemuan tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda ketika diomeli istrimu, kok Anda itu rupanya diam-diam bahkan senyum-senyum, kenapa? Apa yang Anda bisa memberikan alasan kepada kami? Saya memberikan alasan, itulah saya. Ada kebaikan 3 dari istri dan saya tidak bisa mampu membayangkan. Apakah itu, wahai Amirul Mukminin? Yang pertama, ketika istri mengandung, betapa beratnya itu apa yang telah dikandung. Bayi dalam kandungan itu dia kandung sampai 9 bulan 10 hari misalkan. Itu pekerjaan yang tidak main-main. Maka omelannya istri bagi saya cuma angin yang lewat. Ibaratnya tidak usah terlalu dihiraukan. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika dia melahirkan itu bukan suatu hal yang ringan, itu taruhan nyawa. Tidak ada kok orang melahirkan itu senyum, tidak ada, mesti meregang nyawa, saking sakitnya menahan. Tapi karena itu sebagai kodratnya dan pahalanya sangat besar, maka dia ridho dan rela dan sabar dia menjalani semua itu. Yang terakhir apa? Yang terakhir dia menyusui anak itu kurang lebih 2 tahun. Menyusui anak lebih daripada 2 tahun itu yang paling rawan ketika umur 7 bulan. Sudah lahir, sudah tumbuh namanya gigi. Dia gigit itu puting susunya itu ibunya. Kesakitan kita nggak mengalami. Apalagi ketika tidur diganggu dan diganggu, itulah sehingga saya tidak bisa beralasan banyak ketika istri ngomel, saya bersabar. Omelannya masih terukur, maka saya tetap bersabar dalam menghadapinya. Insya Allah kalau kita sudah demikian dalam perjalanan rumah tangga kita, dengan saya sampaikan ada 4 poin tadi itu, kita belajar menerima apa adanya. Ya, kemudian yang kedua kita belajar bagaimana menyisihkan waktu untuk membersamai mereka. Kemudian yang ketiga bagaimana kita berupaya menghargai peran dan kebaikan yang dilakukan oleh istri dalam kebersamaannya. Dan yang terakhir, apabila terjadi suatu masalah, sebaiknya kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kita itu punya Allah, bermunajatlah kepada Allah, memohonlah petunjuk kepada Allah agar diberikan solusi yang terbaik. Mungkin itu sebagai awal, maka nanti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendamping, mungkin saya bisa memberikan sedikit penjelasan.